Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 3, yaitu mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, pembelajaran sebelumnya, kalian sudah melihat tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, sebenarnya ada beberapa peraturan yang memuat mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalian bisa lihat di buku kalian halaman 65 ya. Jadi di situ ada 4 peraturan yang membahas mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Dulu sebelum adanya TAP MPRS nomor 20 Romawi tahun 1996, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum tersusun. Artinya belum ada aturan yang mengatur mengenai hierarki. Sehingga oleh TAP MPRS nomor 20 tahun 1996 kemudian ditertibkan. Pasca reformasi, setelah pergantian politik, di dalamnya juga ada pergantian politik hukum. Nah, pada tahun itu, tahun 2000 tepatnya, kita punya TAP MPR nomor 3 Romawi. Kemudian hierarki atau urutan peraturan perundang-undangan ini tidak lagi dibentuk oleh TAP MPR, tetapi diatur oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 berlaku sekitar kurang lebih 5 atau 7 tahun yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Coba kita lihat perbandingan berdasarkan keempat peraturan perundang-undangan. Dari sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu kan norma dasar. Semua menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar, kedudukan yang paling tinggi. Yang berubah apa? Nah, kita lihat TAP MPR. TAP MPR tidak ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Kenapa tidak ada? Ini berkaitan dengan politik hukum waktu itu di tahun 1999 sampai 2002. Kita berada pada masa di mana MPR sedang bersidang untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar itu salah satu materinya adalah mengubah posisi kedudukan MPR dari yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara menjadi bukan lagi lembaga tertinggi negara. Nah, pada waktu itu, TAP MPR tidak berlaku lagi dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan karena MPR bukan lembaga tertinggi negara. Nah, seperti itu kira-kira waktu terjadi politik hukum tahun 2004. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. Dengan demikian, semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan resmi. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen yang dilakukan oleh MPR tanggal 19 Agustus 1999, 18 Agustus 2000, 10 November 2001, dan 10 Agustus 2002. Selanjutnya, TAP MPR. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. TAP MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis, sedangkan mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Selanjutnya, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden, jika ada kegentingan yang memaksa. Untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka peraturan itu harus dicabut.
Selanjutnya, peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, cakupan peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan Presiden berisi materi yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau melaksanakan peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPR. Peraturan daerah meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, di Indonesia terdapat peraturan yang bernama kanun. Kanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Kata kanun berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti untuk memerintah, tolak ukur, atau mengukur. Kanun juga didefinisikan sebagai aturan baku oleh sebuah majelis. Kanun yang berlaku di Provinsi Aceh termasuk peraturan daerah khusus atau Perdasus, dan kanun yang berlaku di kabupaten atau kota di Provinsi Aceh termasuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, itu tadi penjelasan materi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.